Azan maghrib ikut deh ke masjid. Jadi aku non muslim tapi Udah terbiasa. sudah terbiasa tukang jaga sendal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, luar biasa. Keren. Aku sih yes. Iya, tapi Kak Grace mungkin nih yang menarik juga nih bahwa Kak Sondang ini salah satu punggawa Nasdem ketika ada forum-forum internasional kan Kak Sondang? Apa tuh Kak ceritanya tuh? Oh, jadi gini, Nasdem ini kan anggota juga dari Sosial Demokrasi Asia Pasifik. Oke. Nah, ini tuh network atau jaringan, isinya tuh partai-partai politik di kurang lebih 13 negara. Ya, aku sih satu-satunya yang masih membuat gondok itu adalah masa sih setiap kali berkontestasi lu cuman milih orang yang ngamplopin lo doang. Oh ya. There's so many people amazing, terus bisa berbuat segala macem Yes. yang baik, lebih lagi terus yang anak-anak muda yang Ya. wah dia udah semangatnya luar biasa gitu loh. Kasih deh kepercayaan. Selamat datang di podcast yang beda, tempat kita bicara lebih dekat, bukan sekedar angka atau berita, tapi kisah nyata dari politis yang ada. Cakep. Bukan pantun nih by the way. Emang Jadi dia kalau cakep. yuk- Emang dia cakep banget. Kak Sondang juga cakep banget. Oh, terima kasih. Yo, Agak cakep lah. Langsung aja kita Ganteng. perkenalkan bintang tamu kita yang sangat cantik hari ini, Kakak Sondang. Thank Welcome, you. Kak Grace, Kak Sondang ini adalah Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem bidang Ya. Pemenangan pemilu. Pusing Kak ngurusin pemilu? Untungnya karena sisa-sisa ya. Jadi nggak terlalu pusing. Pusingnya udah diambil sama Kakak Prananda. Saya cuman ngurusin dikit-dikit aja. Bagian pilkada kemarin ya Kak ya? Ya. Jadi Nasdem banyak menang nggak nih kita Kak? Langsung ditodong aja nih kita. Masih rahasia sebenarnya. Masih rahasia. Tapi kalau menurut saya sih ini akan bisa mendongkrak nanti perolehan 2029 target 100 kursi lebih itu bisa. Amin, 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 amin. Jadi Kak Sondang nih Kak Grace, yang aku ingat ini adalah salah satu sosok militan di Partai Nasdem. Iya, Bayangin 2019 itu waktu nyalek di Kabupaten Bogor ya Kak ya? Bogor 2014. 2014 itu ya? 2019 benar kan? Saking banyaknya sampai lupa kita. Suruh nyalek melulu. Iya, itu harus kakinya Kak Grace, wah masuk ke dalam sawah. Iya, benar. Lewat geganggan, Benar. bahkan sampai bawa sound system sendiri kan? Iya, iya. Gokil. Iya, gimana tuh Kak pengalaman Benar, di sana tuh benar. Kak? Ya? Akhirnya karena kayak begitu, si ketum kasihan kali ya. Wah, Bogor kan lumayan luas. Dipinjemin deh mobil panggung. Jadi yang kalau dibuka itu Bisa isinya jadi- semua kayak apa namanya? Ada piano. Ada Organ sound ya, system ada gitu sound ya. system, terus udah gitu ada kayak kursi juga. Jadi aku cuman tinggal datang ke satu tempat, terus udah gitu senam bareng ibu-ibu, terus bawa artis-artis lokal kayak gitu-gitu. Keliling pakai itu sambil pelatihan saksi. Pelatihan saksi Kak. Iya. Berarti perjuangannya sebegitu besarnya ya Kak pada waktu nyalek di daerah itu. Kayaknya sih seru ya. Seru ya. Kalau dibilang perjuangan kayaknya nggak tahu ya, karena udah suka kali jadi. Karena senang menjalaninya ya Kak ya. Aku jadi nggak ada beban kayak gimana gitu. Kalau capek ya udahlah berhenti gitu. Tapi habis itu ya pengen lagi karena Bogor juga pemandangannya luar biasa, ketemu orang-orang baru. Terus aku juga jadi ngelihat di perumahan di desa-desa itu kehidupannya seperti apa, terus pembicaraan mereka itu kayak gimana, harapannya itu mau seperti apa sih gitu. Itu
Jadi malah aku yang banyak belajar. Belajar ya Kak ya dari mereka. Bahkan Kak Grace itu di tahun 2020-nya, Kak Sonang masih sering bolak-balik ke sana. Ya. Walaupun udah bukan Ya. Masa pesta kampanye ya. demokrasi Ya. lagi kan udah lewat Luar kan. biasa. Tapi pada saat Covid masih tetap Masih, kirim masih. bantuan segala macam Aku kan. masih. Itu Jadi kita yakin bukan karena untuk Kak Sonang pribadi tapi iya enggak, orang kalah kok. Nasdem juga. Pasti untuk misi membesarkan Nasdem kan. Ya, soalnya di Nasdem aku dapat banyak ya. Aku dapat pengalaman banyak. Dapat ya kenal sama Wahyu sama Grace sama semua anak muda. Dan aku tuh ngeliat kok gue kayaknya makin tahun bukan makin tua Makin muda. Soalnya temenannya sama anak muda. Anak muda, betul. Keserep semua. Nah terus aku lihat temen-temenku ini ada yang stroke, ada yang apa. Masih Gue, sehat. iya gitu, padahal udah masuk keluar sawah, entah nggak jelas lah kemana-mana gitu. Tapi ya itu yang aku dapetin tuh, aku mungkin nggak tahu ya kalau perasaan orang lain, bagi aku senang. Tapi memang aku melihat Kak Sondang sebagai sosok pribadi yang humble sih Kak, humble, Itu ya. terbuka sama semua orang. Bahkan di posisi sekarang ya sebagai Iya, wasekjen sebagai ya, wasekjen kepengurusan aja Kak daerah. Sondang masih dengan senang hati ngobrol sama kita yang bukan siapa-siapa, terbuka. Oh gitu. sama, kita bukan siapa-siapa juga. Jadi apa namanya, wasekjen itu kan pelayan ya, melayani semua orang gitu loh. Wow, Paling luar ya mungkin biasa. ketum lah yang tinggi lah posisinya, ketua DPP. Kalau wasekjen itu kan melayani ya. Tapi sifat karakter rendah hati kayak gini tuh udah terbiasa Kak dari keluarga, dari kecil. Masa kecilnya Kak Sondang nih seperti apa nih? Kayaknya aku nggak ngerti ya rendah hati. Biasa orang rendah hati memang nggak sadar kalau dia rendah hati gitu. Biasanya saya sombong kok. Oh ini karena di podcast aja. Ya, biasa saya sombong gitu. Apa namanya? Saya kecil karena orang tua pegawai negeri, tinggalnya di kompleks Kas Negara di Tasikmalaya. Oh Tasikmalaya Kak? Iya. Orang Sunda. Biasa Sunda. Oh, tuh. biasa. Oh. Sehari-harinya kita bahasa Sunda. Nah, jadi ibu bapakku orang Batak, tapi karena aku besarnya di Tasikmalaya dari mulai orok Dari bayi? sampai tamat SMA. Wow. Nah, habis itu pindah ke Bandung. Jadi masih terus Sunda Parahyangan. terus ya? Iya. Nah, terus apa namanya? Komplek Kas Negara ini kayaknya desainnya Orde Lama itu memang memix semua suku. Persis seperti pendidikan ABN. Jadi saya itu dari sejak kecil udah tahu orang Ambon seperti apa, orang Papua. Kalau orang Sunda ya jelas di Tanah Priangan. Terus orang Jawa, orang Bengkulu, Lampung, Gorontalo waktu itu. Jadi tetangga-tetangga kami itu semua berbagai suku. Jadi miniatur Indonesia ya. Kak, Iya, sana ya? sebenarnya di satu kompleks itu. Nah, terus karena sekeliling kami itu desa gitu ya, aku juga terbiasa. Kan bosan ya kalau gaulnya di komplek. Ke kota ya? Di komplek doang kan ya, kita doang gitu kan. Nah, aku tuh suka nanti kalau udah pulang sekolah itu ke sawah nyari tutut. Oh, tahu nggak tutut? Biasa. Tutut tahu. Ini ya? Yang kayak Yang musik bukan keong kerang ya, ya, keong, keong tapi di sawah. Enak gitu kalau disedot. Jadi kehidupannya seperti itu. Terus Berbaur sama masyarakat sekitar juga ya oh Kak, udah ya? pasti, udah pasti. Jadi aku tuh sampai orang-orang itu komplek itu persis di jauh ya, di dekat jalan besar. Tapi aku tuh main itu bisa sampai berkilo-kilo. Oh, Masya Allah. Main sampai berkilo-kilo, cuman nyari sungai gede. Gitu loh, mandi Di situ. sungai. Iya. Aku bawa anjingku jadi mandi. Jadi sehari-hari seperti itu. Terus kalau udah pulang itu aku udah taunya harus pulang itu sebelum jam 5 harus sudah di rumah. Itu peraturan ya, Iya, peraturannya. jadi barulah pulang. Nanti pas azan maghrib ikut deh ke masjid. Terus ya kayak begitu kehidupannya gitu. Jadi aku non muslim tapi Udah terbiasa. sudah terbiasa tukang jaga sendal. Jadi kalau orang sholat kakak yang jagain sendalnya. Ya, Toleransi luar biasa ini. Bener. Sama ikut-ikut teman sekolah agama. Oh, Kan my ada God. ada guru ngaji dulu, Iya, Pak Ustadznya ada gitu. Jadi
hal seperti itu tuh sudah keseharianku. Iya ya Kak. Gitu. Mengenai toleransi ini ya. Ya, jadi Kak Sondang Ya. ini perpaduan Kak Grace. Percaya diri seperti orang Medan, gumalis seperti orang Sunda. Lah, gitu. eta. Tapi kalau Kak Sondang siapa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk terjun ke politik sebenarnya? Pak Surya. Jadi Dari pertama tuh. iya, tadinya tuh aku bener-bener geleh lah ngeliat Lihat politik, geleh. pemilu ke pemilu tuh gitu ya. Terus satu saat itu aku ingat waktu itu lagi mau ada kayak apa ke pemilihan ketua umum ya, ketua umum apa calon presiden aku lupa. Oke. Terus waktu itu aku dengar pertama kali itu Pak Surya pidato. Pak Surya pidato tuh lain sekali. Gitu loh. Terus aku lihat, kalau kayak begini mah politik saya mau ikut. Gitu. Nah, itu posisi aku kuliah. Itu aku kuliah. Ini mah keren gitu. Mulailah aku ikut demo. Oh. Gara-gara si ketum itulah. Aku mulai baca-baca politik kayak gimana. Terus aku mulai menyadari gitu. Jadi selama ini tuh sebenarnya nasib saya itu ditentukan sama politik loh. Gitu. Kebijakan politik ya. Iya, dan kalau saya bodoh, saya nggak Nggak aware. menyuarakan, nggak aware, nggak ikut berpartisipasi terhadap apa yang kita percaya, berarti saya menghilangkan hak yang saya punya. Mulai deh waktu itu saya ikut-ikutan deh tuh demo. Demo pertama apa Kak waktu itu Kak? 98. Langsung luar biasa Langsung nih. ya gitu. Dari Tasik ke Bandung. dari Bandung ke Ya. Jakarta. Aku nggak ikut ke Jakarta. Aku cuma ikut sekali lah ke Jakarta. Nah terus tapi yang di Bandung itu udah tiap hari. Naik bus Kak waktu itu? Belum ada. Belum ada bus ya gitu. Belum ada itu, busnya belum ada. Nah kami kan anak kampus swasta ya. Iya. Terus aku baru belajar demo gitu kan ya. Kayak gimana tapi excited. Terus pembicaraannya wah kayaknya hidup. Terus kayaknya tuh merasa saya ini berperan gitu loh. Saya ini penting. I am counted. Yes. Nah, abis itu mulai deh udah nggak peduli lagi. Yang biasanya sunblokan udah nggak sunblokan. Udah jalan dari Ciumbuleuit itu jalan ke mana Gedung Sate biasa. Wow. Udah biasa, itu jauh sekali loh. Lumayan jarak Iya, itu. itu jauh. Dan itu kita jalan nggak ini. Apalagi Udah waktu ikut. itu kan tujuan teman-teman mahasiswa kan bisa tercapai kan? Iya, awalnya sih waktu itu cuman mau nurunin harga BBM karena kecekek banget gitu. Sebenarnya buat keluargaku nggak ada problem, tapi teman-temanku kan Melihat masyarakat problem. sekitar ya, Kak? Iya. Nah terus dan teman-temanku tuh banyak juga yang orang tuanya kayak petani gitu. buruh. Nggak buruh sih. Petani. Maksudnya dia punya sawah, petani, tapi kan tetap karena BBM itu kan Iya, jadi ngaruh ya. Iya, Betul. berpengaruh sekali gitu. Nah, terus sebenarnya bukan perjuanganku pribadi, tapi karena dia merasakan ya menurut gue, aku juga harus ikutan gitu. Wow. Turun deh gitu, di situ. Mulai deh dari situ, terus sampai sekarang. Sampai akhirnya ke Nasdem tuh Kak. Sampai akhirnya ke Nasdem. Tapi Kak Sondang kan suaranya bagus. Berarti demo sambil nyanyi dong. Enggak juga. Yang lebih bagus dari gue lebih banyak soalnya. Curiga kayaknya Kak Grace mau minta Kak Sondang nyanyi nih, jangan-jangan. Iya pengen dong Kak denger. Gitu Sedikit ya. aja sedikit lagu Ya, kesukaan Kak Sondang. Apa ya? Lagu kesukaan saya banyak. Oh iya. Apa aja deh sepenggal dua penggal lirik Apa boleh ya? lah, Kak berbagi Kak dengan kita. Yang ini sih berkesan ya waktu itu Jokowi itu pakai untuk campaign dia. Bukan campaign ya, mungkin itu bahasanya Kampanye dia untuk ikut nyanyi di kalangan di Sumatera Utara. Nah, tapi kena. Itu juga kemarin waktu pas aku kampanye aku juga sering bawain juga Lagu sama itu. konstituen. Gitu. Jadi Apa lagunya, Kak? ini ya, apa ya? Kita nungguin nih. Oh, ini jadi harus nyanyi. Dikit dong. Kita todong. Iya, Mak. Terlaluan kalian ini. Loh, narasumber kemarin ini satu album Kak nyanyi di sini. Wah, kita 2 album berarti. Durasi aman 2 album.
rusak langsung gitu ya. Lagunya tuh aku kurang hafal ininya ya, dikit aja ya. Boleh. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Ya. Luar biasa. Keren. Aku sih yes. Iya. Oke. Tapi editor suka jahil nanti musik dangdut. Jangan dong. Saya suka itu. Dangdut. Ya. Apa dalam kopi apa? Kopi dangdut. Kopi Bukan dangdut. apa? Ikan dalam kolam. Boleh lah satu ya. kali lagi. Ikan dalam kolam, Itu ikan kan dalam. seru itu ikan dalam kolam. Tapi Kak, perjuangan-perjuangan yang dari mahasiswa demo itu sampai dibawa ke Nasdem gitu ya Kak. Nah, di Nasdem ini sendiri apa sih Kak yang nilai-nilai yang mau Kakak perjuangkan lewat partai politik ini? Banyak ya. Di Nasdem ini makin lama itu makin saya betah. Terutama dengan sikap prinsipnya dia yang gak goyang ya. Dia berusaha terus pegang itu gitu loh. Seperti pada saat sekarang kita satu-satunya yang tidak ada di kabinet. Yes. Ya, itu menurut saya message-nya sangat berharga. Bukan kita tidak mau mendukung pemerintahan Pak Prabowo, kita mendukung melalui 69 orang DPR RI kita yang ada di Senayan, dan begitu juga nanti dengan yang provinsi dan kabupaten kota. Nah, tapi kita ini mau seolah-olah mau menyampaikan kemarin kan kontestasinya kita dengan yang lain, sehingga pada saat kita belum menang kita tetap support Pak Prabowo dengan semua program-programnya, tapi nggak ikut di kabinet karena kan itu pasti jatahnya yang berdarah-darah lah. Betul. Istilahnya seperti itu, dan itu message yang sangat keren gitu loh, karena saya 3 kali pemilu, 3 kali kalah, nggak kenapa-napa juga, biasa aja. Perjuangan tetap terus ya Kak? Nah, keempat nanti ikut lagi gitu ya. Jadi apa namanya, kurang lebih itu saya ngerasa Nasdem nih kok gue banget gitu. Iya. Kalau mungkin bahasa sederhananya Nasdem gak mau aji mumpung gitu ya Kak. Iya. Ya kan? Itu sangat gitu. Padahal kan kesempatannya ada. Gitu. Tapi dengan seperti itu tuh aku, keren. Iya. Berat menolak. Gak semua partai bisa ambil sikap seperti ini Iya, ya Kak? betul. Tapi yang menarik nih Kak Sondang sama Kak Grace, tadi Kak Sondang bilang udah 4 kali ya. Mau 4. Ntar 2029. Ya kalau masih ada umur ya. Iya, terakhir kemarin di Labuan. Oh iya, Labuan Batu Raya. Labuan Batu Raya. Nah, emang nggak kapok kamu? Kan berjuang ya. Betul. Gak ada kata no untuk perjuangan ya. Maju terus Kak. Betul gitu. Jadi kalau di partai politik kita sudah di sini, terus tapi kita nggak pakai kesempatannya, sayang. Sayang gitu. Karena banyak sekali orang yang pengen loh. Saya punya kesempatan itu, masa saya buang? Pasti saya pakai. Tapi kalau kakak kan backgroundnya berarti bukan keluarga politik ya Kak ya, tapi dari muda udah ikut demo-demo waktu kuliah. Dari orang tua keluarga tuh ada pertentangan nggak Kak? Enggak, karena saya waktu itu kan fakultas hukum. Jadi di kepalanya bapak saya, itu mungkin bagian belajar dari kampus. Berdemo. Jadi udahlah, ya saya juga biarin aja dia kepalanya begitu. Biar saya juga lepas bebas gitu. Jadi nggak ada pertentangan ya Kak? Nggak Didukung ada. terus sampai Ya, detik ini. sampai sekarang. Ada di sini. Iya, karena di pikiran mereka ya wajar lah, dia kan Jurusannya hukum ya pasti deket sama politik. relate ya, deket ya. Jadi udah deh gitu.
Jadi Kak Grace mungkin nih yang menarik juga nih bahwa Kak Sondang ini salah satu punggawa Nasdem ketika ada forum-forum internasional kan Kak Sondang? Oh, Misalnya dari delegasi untuk terbang kemana. Itu dalam rangka apa Kak sebenarnya? Apa tuh Kak ceritanya tuh? oh jadi gini, Nasdem ini kan anggota juga dari Sosial Demokrasi Asia Pasifik. Oke. Nah ini tuh network atau jaringan, isinya tuh partai-partai politik di kurang lebih 13 negara. Rata-rata mereka partai pemenang di negaranya. Jadi partai penguasa lah ya. Ya. Nah, yang memang punya visi ya nafas yang sama, prinsip yang sama, yaitu mau demokrasi itu tetap diperjuangkan, social justice, nah, keadilan, prinsip-prinsip itu, terus sama apa kesetaraan gender, kayak gitu-gitu. Nah, terus karena keperluan bertemu, berdiskusi itu yang sangat tinggi, terus ya sehingga kita tuh suka ganti-gantian tempatnya, pertemuan-pertemuannya di mana. Beda-beda negara ya? Beda-beda negara. Nah, terus saat ini kebetulan saya jadi koordinatornya. Nah, untuk sampai 2027. Nah, terus di Sokdem ini juga kita ada kayak training-training anak muda, training-training perempuan, supaya misalnya tahu perempuan ini nanti pada saat berkampanye tuh seperti apa membawa dirinya, terus dibekelin kepalanya, terus diisi juga dengan kadang-kadang bahkan kita compare kebijakan. Nah, misalnya di Indonesia tuh punya MK, di negara lain ada juga yang punya Mahkamah Konstitusi tapi ininya beda. Terus di Indonesia misalnya kesetaraan gender itu sampai seperti apa, di negara lain udah yang seperti gimana. Di Indonesia masih ada hukuman mati, di negara lain udah nggak ada. Nah itu jadi pembicaraan seperti begini itu memang memperkaya ya, memperkaya banget kita itu. Jadi caleg itu nggak kader partai itu nggak hanya melulu tahu tentang politik di dalam tapi di luar tuh kayak gimana sih gitu. Kalau ide perjuangannya sendiri apa tuh Kak di Sokdem itu Kak? Dia social justice. Jadi memang keadilan untuk semua orang. Nah sekarang itu ada juga titik beratnya dia itu program SDGs karena kita rata-rata kan negara ASEAN ya. Nah memang sih Australia dan New Zealand kan sebetulnya lebih negara maju ya. Mereka juga baru-baru ini pada saat saya jadi koordinator mereka memutuskan jadi anggota. Nah, tapi jadinya kita banyak belajar dari si Australia, kampanye itu seperti apa, fundraising itu seperti apa. Memang lebih maju. Mereka lebih yang door to door. Cuman nggak apple to apple kalau misalnya kita pakai pola mereka dengan kita. Karena jumlah penduduk kita terlalu banyak, wilayah luas. Dia kan jumlah penduduknya nggak terlalu banyak. Nah gitu. Tapi pada saat mereka menyambangi Nasdem Tower, mereka bilang, ini gedung partai politik terbaik sedunia. Sedunia ngomongnya selalu begitu ya. Kan? Luar biasa. Sepengalaman kakak keluar emang gitu kayak? Iya. Memang Pak Surya ya kan sangat visioner Kan toiletnya aja otomatis. Otomatis ya. Oh bisa buka sendiri. Shock bahkan langsung nyiram ya. sendiri. Iya, Kalau terus yang lupa siram. tapi memang mereka yang paling amazing itu nggak hanya si Nasdem Tower-nya, tapi ABN. Oh iya, memang bela negara kita ya Kak ya. Karena di situ tuh tempat kader disekolahin. Ya, pendidikan politik itu penting banget ya Kak. Penting banget. Nasdem tuh the best deh. Bahkan dewannya aja dulu tuh ya waktu pas yang periode 2019 begitu baru terpilih ada yang namanya ketum tuh lunch at DPP. Jadi belajar table manner. Oh my God. Kayak begitu. Sedetail itu ya Kak ya. Kita sampai mempersiapkan Ketum kader-kader tuh terbaik ini kita. deh. Keren banget deh. Tapi di tengah kesibukan nih Kak, jadi wasekjen iya, Nah, itu ketua gimana koordinator Sokdem ini juga iya, masih ada waktu buat hobi nggak sih Kak? Selain nyanyi, hobinya apa lagi? Belanja kayaknya, shopping. Hobinya ya itu doang sih. Nyanyi aja hobinya ya Kak? Hobinya paling nyanyi, berenang. Oh berenang, suka ya Kak? Terus baca buku sih. Yang udah agak ketinggalan tuh baca buku.
Suka dapat inspirasi-inspirasi itu Kak dari hobi-hobi Kakak, baca buku. Sama nanam. Oh, ini iya, bercocok suka tanam iya. itu, berkebun. Panen sendiri berarti di rumah ya Kak? Nggak perlu ke supermarket. Ngilangin stres, Betul. gitu. Lagi Salah panen satu. apa nih Kak? Kita siap-siap ke rumah Kak Sonda. Udah selesai, Oh, maaf udah ya. selesai, musim panen ya. Udah ketinggalan kita telat ya. Gitu. Kak, kalau soal keluarga nih Kak, kalau boleh ceritain nggak sih Kak, kan salah satu anak Kakak kan cukup istimewa katakanlah. Iya, autis yang pertama. Itu jadi spirit sendiri gak sih Kak dalam memperjuangkan ini? Kalau Mikail, aku sih susah ya, gini. Di Indonesia sih sebenarnya menurut saya sudah cukup terfasilitasi banyak sekolah-sekolah inklusi. Oke. Bahkan sekolah umum juga selama kita bisa menyiapkan shadow teacher itu boleh ikutan. Jadi nggak terlalu challenging seperti sebelumnya. Nah, tapi memang kalau untuk anak autis ini sebenarnya juga nggak bisa juga dari luar, emang harus dari kita. Dari lingkungan terdekat ya Kak? Dari kita aja gitu, jadi dari family-nya gimana supaya dia itu mandiri. Nah cuman memang itu hanya untuk autis ya, saya sih membayangkan disabilitas. Nah menurut saya negara ini, bangsa ini udah maju jauh. Buktinya kemana-mana kita kayak apa tuh akses untuk disabilitas ya, ya. udah ada ya. Terus sama kayak kalau aku bawa Mikail ke mall, kalau misalnya nggak ada toilet disabilitas repot loh. Mau bawa kemana kalau bapaknya nggak ikut? Iya. Kan nggak mungkin dong gue ke toilet cowok. Nanti pada naksir sama kakak yang lagi di dalam nih. Iya. Terus dia juga nggak mungkin ke toilet cewek teriak-teriak nanti. Iya. Karena ada toilet disabilitas, aku jadi rada bebas lah bawa dia ke situ gitu. Jadi dan ini pasti karena perjuangan politik gitu loh. Karena ada yang peduli sehingga sudah ada tempat-tempat seperti itu di mana-mana. Nah, kalau itu nggak disuarakan di politik, nggak dijadikan dalam satu peraturan, Kebijakan. kebijakan itu challenging. Iya, Nah, luar biasa. jadi ininya itulah balik lagi emang ke politik ya, Iya ya. kebijakannya dia. Tapi kalau Kak Sonda ngebayangin alam politik kita di mungkin 5 tahun ke depan seperti apa sih Kak? Mudah-mudahan sih pilkada yang sekarang ini ngedongkrak supaya lebih baik ya. Aku sih satu-satunya yang masih membuat gondok itu adalah masa sih setiap kali berkontestasi lu cuman milih orang yang ngamplopin lo doang. Oh ya. Gitu loh. Masa sih gitu loh. Please don't wake up. There's so many people amazing, terus bisa berbuat segala macem Yes. yang baik, lebih lagi terus yang anak-anak muda yang Yeah. wah dia udah semangatnya luar biasa gitu loh. Kasih deh kepercayaan. Gitu. Jangan hanya yang tadi. Money politics ya Kak ya. Iya Kak, kalau dia baik it's okay ya. Kalau misalnya orang yang dipilih itu baik it's okay. Tapi kalau misalnya selama 5 tahun ini absen, dia nggak ada suaranya apapun, mau ngapain sih lu pilih dia lagi gitu loh? Karena dia akan melakukan hal yang sama lagi juga 10 tahun 5 tahun lagi ke depan iya. gitu. Mau ngapain lu? Mending naro orang aktivis deh, udah. Tapi ada celah gak sih Kak untuk optimisme itu hadir gitu? Harus ya, harus apalagi kalau kita aktivis ya harus terus itu di ini ya, iya, semangat itu. harus gitu, harus nggak usah ini deh, jangan kecil hati lah, masa kita kalah sih sama yang itu apa namanya Negara-negara lainnya. yang itu tuh. Jadi kalau kita begini-begini terus tuh nggak akan ada cerita seperti si Ocasio-Cortez yang di Amerika. Ya, dia itu tinggalnya itu di Hoodlum, ya kan, di Bronx. Nah, dia datang itu dari nobody loh.
Yes. Dan sekarang tuh jadi senator dan keren banget pada saat Ceritanya jadi ya, senator. Iya. Dan story like her itu banyak di berbagai negara banyak. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Mudah-mudahan harapan Kak Sondang bisa Iya gitu. terwujud Aku pengen ada anak muda seperti dia itu lahir di Indonesia. Itu pasti keren banget Indonesia. Pasti Kalau ngomongin anak muda Kak, kan banyak anak muda zaman sekarang tuh apatis kita sama politik ya. Kayak politik tuh sesuatu yang jauh nggak bisa kita gapai. Menurut Kak Sondang gimana buat anak-anak muda nih? Gini ya, kalau kita merasa semakin bahwa politik itu makin ini, ya semakin mahal juga lah politik itu, kehidupanmu. Karena kan kamu yang ngerasain bahwa politik, kehidupan sekarang. Gini, anak muda kenapa sih sekarang itu apatis? Karena dia tujuannya nyari duit. Dia mau supaya saya ini cukup dulu, gitu loh. Nah, sekarang sementara yang harus kita sadari juga adalah bahwa pada saat kita sekalian mencari cukup dulu itu, nggak taunya nggak cukup. Karena apa? Karena berlomba nih dengan harga-harga yang terus naik. Nah, tapi kalau misalnya kamu ikut di situ intervensi supaya menyetop misalnya, ini jangan naik dong, kayak misalnya PPN mau naik 12%, itu kalau anak mudanya diam-diam, disangkain anak muda terima loh. Padahal itu luar biasa loh, mahal loh. Iya. Bayangin kalau misalnya kita beli sesuatu yang harganya berapa, 5 juta jadi berapa gitu kan. Nah itu jadi jangan cuek anak muda. Itu harus mulai gitu loh diiniin, karena meskipun ada politisi yang menentukan, tapi kalau nggak ada suara dari anak muda, dari netizen, ya nggak ada ini juga, nggak akan ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi kita jangan terlalu cuek juga, karena ini menyangkut kehidupan kita. Gitu. Kita kan maunya semua yang affordable. Kita maunya kayak misalnya setelah selesai kuliah tentunya lapangan pekerjaan ada, ya. Terus udah gitu kalau mau nyicil KPR bisa, mau beli motor bisa, sehari-hari bisa. Ini kan boro-boro mau kawin, gitu kan, motor oge teu kabeli, gitu. Terus kalau udah kawin, kayak lah, jangan punya anak dulu, mahal katanya gitu sekolah, kan itu kan. Ya. Nah jadi kalau kita nggak sama-sama peduli, gitu dengan apa yang terjadi di negara ini, ya begitu terus kamu. Iya, luar biasa. Jauh gitu. Makin dimanfaatin sama orang-orang yang nggak terlalu peduli itu. Gitu. Jadi sebagai anak muda jangan cuma bisa protes, ayo ikut gitu ya Kak. Boleh protes, boleh. protes boleh. Suarain semuanya. Ngamuk, marah-marah silakan. Boleh. Berdemo kayak Kakak waktu muda ya. Betul. Demonya sekarang kan bisa depan TikTok, orang semua langsung lihat. Iya betul. Dulu, bikin saya video sampai ya. keringetan nggak ada yang lihat. Nggak ada yang fotoin lagi. Nggak ada yang fotoin. Iya kan, masa mesti mati dulu gue baru dikenal. Gitu kan. Itu pun kalau udah meninggal nggak dikenalnya ada mengenang. Gitu. RIP. Iya. Gitu kan. Nah, jadi apa namanya, protes. Bagus. Protes tuh tanda. Sebenarnya protes itu tanda peduli ya. Itu harus jadi bahan renungan kita tuh sebagai generasi muda. Iya, protes apapun yang menurut kalian itu nggak pas di hati, protes, suarain. Kak Grace, tadi suara Kak Sondang masih terngiang-ngiang nih. Kayaknya buat penutup cakep juga nih satu lirik tapi atau satu bait ya kan. Apalagi itu kan. Yang dalam kolam itu tadi kan. Jadi mau. Kita biasanya bawa ketrek. Kita ketrek di sini deh. Sebagai penutup boleh sih. Ikan dalam kolam cocok tuh kayak. Iya. Aduh, ampun deh itu. Kayak gimana itu ya ininya. Oh ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Asik. Pengen goyang ini nggak tahan ini. Jangan ditahan. Terus bila ingin melihat, bila ya? mata tertuju pada gadis pendiam. Terus apa lagi? Caranya tak sama menggoda janda lincah. Asik. Luar biasa. Keren.
bukan janda. Jadi jangan digoda ya. Jangan digoda yang ini. Cuma lincahnya aja ya Kak, bukan janda lincah ya. Oke teman-teman, terima kasih Kak Sondang untuk Ya, episode kali ini. sama-sama. Banyak cerita yang bisa kita petik dari cerita hidup Kak Sondang, luar biasa. Teman-teman, jangan lupa untuk saksikan terus cerita politisi karena kita akan datangkan tamu-tamu spesial di episode lainnya. Ya. Bye-bye. Bye.